saya nggak bisa melihat kerugian atau keuntungannya ya. Ya, Karena itu sebuah anugerah dari Tuhan sih ya, yang saya rasakan. Jadi pemberian gitu ya? pemberian. Jadi misalnya katakanlah saya merasakan bahwa ada sesuatu yang nggak benar gitu, Pada diri seseorang gitu? seseorang itu gitu. Kadang-kadang ya saya cuman suka nyeletuk aja gitu. Misalnya katakanlah ini dia kadang suka iseng aja nanya misalnya jodoh itu saya cuma nyeletuk aja padahal saya juga nggak tahu gitu. Dari mana datangnya dan bagaimana itu Mas Agus ngalamin kecelakaan mobil? Dengan motor waktu Oh, itu dengan kan motor, zaman oh jam ya oke. 16-17 Iya iya. tuh saya keseret, waktu saya lihat di polisi itu jaraknya 28,9 meter. Jauh juga Ya dong. lumayan lah, artinya robek semua, badan Iya. pecah semuanya gitu. Kemudian saya udah merasakan gitu tuh. Kemudian sini dilindas juga punggung saya gitu. Jadi secara normal kayaknya sudah dekat gitu. Iya. Tapi ya saya pada saat itu betapa banyak ketakutan yang datang menghantui saya tentang kematian itu bagaimana gitu. Terus macam slide gitu di mata gitu. Tiba-tiba pada satu saat tertentu saya mulai merasakan dingin badan saya. Dan saya di situ merasakan itulah saatnya, bila saatnya tiba. Iya. Saya merasakan itu. Saya tegang loh dengar ceritanya. Gitu. Terus? Kemudian tiba-tiba dingin dari ujung kaki sampai ke ujung ubun-ubun gitu. Kemudian lepas saya diri kita. Lepas, saya menuju sebuah titik dengan kecepatan yang tak terhingga di sebuah ruang yang sangat kedap, tidak ada suara lain, hanya apa tidak tahu, pokoknya hanya seperti Iya. itu. Kemudian di kanan kiri itu ada daun-daun hijau gitu ya, seperti bunga asem, daun asem yang muda Iya. itu, asem mudanya panjang. Di sebuah titik kemuliaan. Mungkin sepanjang usia saya sampai sekarang, saya nggak pernah melihat sebuah titik kemuliaan seperti itu. Itu wujudnya nggak tergambar Dia gitu, hanya Mas? sebuah sinar, sebuah cahaya yang sangat-sangat agung dan mulia. Dan saat itu Mas Agus bisa melihat tubuh Mas Agus yang tertinggal itu Enggak, bisa? saya tidak melihat. Saya hanya menuju titik situ. Oke. Dan makin lama makin dekat dengan kecepatan yang tak terhingga. Ya, ini kekuasaan Tuhan. Akhirnya ada suara mengatakan pada saat perasaan saya sudah mengatakan saya sudah sangat dekat. Iya. Kamu kembali. Dan seketika saya sadar, kemudian dengan kekuatan yang tak confidence yang sangat tinggi, rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi sehingga apapun yang dilakukan pada diri saya, kadang-kadang bius tanpa bius, itu pun saya sudah tidak bisa saya atasi dengan sebuah ketenangan batin gitu. Iya iya Yang kalau secara normal nggak sanggup. Ya. Ini saya pecah, luka Iya. semuanya. Iya. Seperti Menarik itu yang sekali saya ya pengalamannya. Nah, Mas Darwis juga tadi kan katanya selalu hubungannya lebih kepada manusia gitu ya. Apa Mas Darwis bisa merasakan hal-hal tertentu yang juga akan terjadi pada seseorang? Apakah itu hanya kepada orang-orang terdekat atau bahkan orang yang tidak dikenal? Dan apakah Mas Darwis menyampaikannya atau tidak? Sebentar, habis ini dijawab pertanyaannya Mas ya. Dan pemirsa saya hanya mau mengingatkan kalau Anda ingin ikut bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi 3914601 atau yang di luar Jabotabek 3914603. Kami tunggu teleponnya. Gimana tuh Mas Darwis? Ya, karena sejak mulai saya merasakan saya kok bisa artinya bisa meraba tapi perabaan itu kok nggak terlalu konkret gitu loh. Jadi saya coba lebih lebih mengasah lagi gitu. Jadi ya kayak kayak psikolog aja ya sebetulnya ya, lebih ke Dan itu sana. mungkin tidak hanya kepada orang yang dekat, kepada setiap Bukan ke orang bahkan setiap yang orang. belum Iya, dikenal gitu iya. ya. Kadang-kadang saya rasain gitu misalnya saya ketemu orang gitu, ini kayaknya orang mau mau nggak benar gitu, tapi saya nggak Oke. bisa ini. Iya, saya angkat dulu teleponnya. Ini yang telepon nah sabar nih, mau nanya jodoh kayaknya nih. Halo, Halo, selamat selamat malam. Dengan siapa ini? dengan Mbak Inung, Mbak Inung di mana? Klaten, Klaten. Silakan. Mau ngobrol sama Mas Darwis atau Mas Agus? dari Iya, silakan. Wah, bukan dukun deh. sebelumnya. Saya mau nanya apa keuntungan dan kerugian mempunyai indera keenam. Jadi pengalaman apa Ya. itu yang menguntungkan Mas Darwis dan pengalaman apa yang pernah merugikan Mas Darwis? Iya. Oh. Terima kasih banyak Mbak Iya, Inung. Saya makasih. diwakili loh, padahal saya pengen nanya itu juga. Udah diwakili. Iya, terima kasih Mbak Oke. Inung. Ya sebetulnya saya nggak bisa melihat kerugian atau keuntungannya ya. Ya, Karena itu sebuah anugerah dari Tuhan sih ya, yang saya rasakan. Jadi pemberian gitu ya. pemberian. Jadi misalnya katakanlah saya merasakan bahwa ada sesuatu yang nggak benar gitu, Pada diri seseorang gitu. seseorang itu gitu. Kadang-kadang ya saya cuman suka nyeletuk aja gitu.
misalnya katakanlah ini dia kadang suka iseng aja nanya misalnya jodoh itu, saya cuma nyeletuk aja, padahal saya juga nggak tahu gitu. Dari mana datangnya dan Iya. bagaimana itu intuisi yang keluar dengan sendirinya gitu. Iya, kayaknya terus Tapi kalau Mas Darwis sengaja merencanakan untuk Enggak. menyampaikan hal tersebut kepada seseorang itu enggak ya? Enggak ya. Enggak Tapi yang seperti paling itu ya? sering saya rasain misalnya gini, ini ada orang ketemu saya, katakanlah dia mau kerja sama atau dia mau ini, kayak ada satu bukan firasat, kayak ada satu suara atau apa ya, saya nggak tahu tuh. Saya tahu, oh nanti dia kayak begini, gini. Cuma saya nggak bisa nolak. Iya. Saya selalu bilang iya, iya, iya. Tapi nanti begitu pas itu kejadian, oh iya benar. Tapi untuk saya itu ya merupakan satu siklus saja ya. Iya. Nah, Mas Darwis, Mas Agus, tadi kan diceritain nih bahwa Mas Darwis bisa seperti itu, Mas Agus juga bisa bersentuhan dengan hal-hal yang tidak terlihat. Artinya kan rasa-rasanya Mas Darwis dan Mas Agus nih, oke, saya angkat telepon dulu. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan Tia, Jakarta. Tia di Jakarta. Silakan Tia. Saya mau nanya sama Mas Agus sama Mas Darwis ya. Kalau indera keenam itu ada dari turunan nggak sih? Itu yang pertama. Yang kedua, bisa nggak Mas Agus sama Mas Darwis itu apa peramal saya gitu loh tentang Yang mau diramal apa? Coba saya mau tahu. tentang kerja saya, karir, rezeki sama jodoh. Itu aja. Waduh, karir, rezeki sama jodoh. Nanti saya anjurkan Mas Darwis sama Mas Agus buka tabloid ya, yang isinya ada itu. Oke, kita kasih kesempatan mereka untuk jawab ya. Ya, makasih Iya, ya. terima kasih. Gitu. Gimana Mas. ngeramal? Ada yang Aduh, saya melihat. Itu ada faktor keturunan nggak tuh? Ada, turunan ada, jelas ada itu. Oh gitu ya? Jadi itu lebih kuat lagi kan turunan. Hmm, Saya barusan ngobrol sama Mas Agus, kita ada satu ini rupanya. apa tuh? Ya kita nggak bisa sebutin lah Klik. turunan itu dari mana. Tapi ada satu ras yang akhirnya kita sebetulnya saudara. Nanti saya tanya juga ya. Mas Agus gimana? Apa betul bahwa kalau kepekaan atau indera keenam ini faktor keturunan atau seperti yang tadi di awal disebutkan, memang semua manusia sebetulnya punya, hanya kadarnya yang beda. Kadarnya mungkin yang berbeda Iya, ya. iya. Kadarnya, saya kira kadarnya berbeda. Kemudian dia melatih nggak gitu. Atau suasana yang membuat dirinya jadi lebih peka. Nah, gitu. Tapi faktor keturunan apa bisa Ada menguatkan sih, gitu ada, ya? menguatkan, Sangat, bisa. sangat. Dari atasnya gitu ya. Iya, Jadi ramalannya bagaimana? Karir, jodoh, dan telepon dari suaranya. Nggak kasih informasi gimana saya tahu. Apa Oke, gitu. berarti nanti mesti menghubungi personal number-nya Mas Darwis baru diramal gitu ya. Tadi sih lagi tanya apa ya, sampai lupa loh saking terpesona. Oh, Oke, jodoh. Mas Darwis sama Mas Agus itu kan hidupnya seolah-olah di dua dunia. Artinya, nanti saya tulis surat aja. Halo, Halo, selamat malam. Dengan siapa ini? Pak Mulyadi di Jakarta Utara. Pak Mulyadi. Iya. Bapak mohon maaf, suara TV-nya boleh dikecilin sedikit? Oh iya. Iya, terima Sebentar kasih. Ya, Mbak Peggy Iya, sebentar. Pak. Oke, Pak, saya nanya dulu nih kesempatan. Ya udah Mbak Peggy. Iya, silakan Pak, mau ngobrol sama Mas Darwis, Mas Agus. Kebetulan saya mau tanya sama Pak Darwis ya. Tapi saya bukan dukun Pak ya. Oh iya enggak. Ya, Saya mau gimana, Pak? tanyakan itu masalah indra keenam kan masalah ini. Temanya ini tema indra keenam Pak Darwis ya. Ya. Jadi apakah bisa dipelajari gitu Pak Darwis? Ya, sebetulnya menurut apa yang saya jalankan itu memang bisa dipelajarin ya. Jadi artinya tapi masih harus basicnya tuh harus ada dulu. Udah ada gitu ya. Basicnya sudah ada. Mungkin diasah kali yang disebut tadi ya. Persis diasah. Aha. Jadi kita selalu mengasah. Dan kebetulan yang saya asah adalah antara hubungan saya dengan apa sesama saya gitu. Jadi itu yang saya coba latih terus gitu. Ya. Jadi mungkin kayak misalnya saya lagi ngobrol sama Bu Peggy gitu. Nggak usah dari ngelihat ke saya aja. Mungkin saya bisa merasakan, oh kayaknya saya udah mau masih disuruh mundur nih. Tapi itu kan jadi bagus untuk kita ya. Jadi apa ya, kayak tepos seliro gitu loh. Jadi Iya, kalau iya. Jawanya itu kita tahu pada saat kita harus Kapan kita harus maju, kapan kita harus mundur persis gitu. gitu. Pak, Untuk diri kita. Ya, Itu Sudah ya. cukup puas dengan jawabannya? Iya. Sama-sama Pak, selamat malam. Kalau kata mengasah itu lebih konkretnya tuh seperti apa gitu? Kan kalau pisau kelihatan, kalau orang sekolah mungkin dengan baca. Tapi kalau Iya. indra keenam nih gimana nih Mas Agus, Mas Darwis?
Yang saya rasakan sih kalau buat saya ya, mungkin kalau Mas Darwis lebih bisa berkonteks lebih lebih lebar gitu. Kalau saya lebih banyak pada diri saya sendiri gitu. Mhm. Artinya visual-visual yang katanya itu kalau frekuensinya nyambung maka terjadi visual itu gitu tuh. Mhm. Nah, itu bisa bisa saya lihat gitu. Tapi bukan sengaja saya siapkan diri untuk melihat gitu.